Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel YouTube saya, YouTube Eka. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi praktikum sistem pengendali elektrik dengan judul Variable Frequency Drive atau VFD dan juga motor AC. Nah, sebelum saya akan menjelaskan materi mengenai VFD berikut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudo Eka Gangga dengan NIM akhir 001. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi Universitas Diponegoro tahun 2023 dengan nama mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik, di mana di sini saya sebagai bagian dari kelompok 2 dengan anggota yaitu saya sendiri, Yudo Eka Gangga, dan juga Nicholas Rianto Prawira, Ferbian Saputra Dela, Tia Syafina Syahadat, dan Muhammad Rafif Noval. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan mengenai variable frequency drive. VFD ini merupakan mengubah tegangan AC satu fasa atau 220 volt menjadi AC 3 fasa, dimana seperti namanya variable frequency drive. Ini digunakan untuk mengubah sinyal sinusoidal ini menjadi sinyal rem atau sinyal lain yang mana berbeda fasa, di mana di sini dijelaskan yaitu tegangan AC satu fasa diubah menjadi 3 fasa dengan frekuensi keluaran atau output dari variabel. Nah, prinsip kerja dari VFD ini yaitu mengatur frekuensi keluaran atau frekuensi output dan mengubah kecepatan motor induksi, di mana di sini NS sama dengan 120 frekuensi per P dengan nilai slip yaitu NS min N per NS. Nah, untuk cara kerjanya dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana ini merupakan operator untuk mengendalikan variabel yang akan kita ubah. Mana yang diubah di sini ada gelombang sinus, diubah menjadi frekuensinya diatur, kemudian dapatkan hasil perubahannya seperti ini. Lalu pada motor AC digunakan untuk mengubah frekuensi juga. Nah, untuk fungsi utama dari VFD ini yaitu yang pertama mengatur kecepatan motor, yang kedua dapat menghemat energi, dan yang ketiga mengurangi arus start. Arus pada saat motor start atau awal menyala dan ketika ada hentakan mekanik. Nah, jika kita membahas VFD, tentu saja kita tidak asing dengan bahasan mengenai motor induksi atau motor AC, di mana motor induksi 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi ketika arus listrik 3 fasa dialirkan ke kumparan stator atau yang bagian yang diam, maka akan terbentuk medan magnet yang berputar pada bagian yang diam tersebut. Nah, pada bagian yang berputar atau dinamakan dengan rotor ini akan menimbulkan arus induksi di dalam rotor. Nah, arus ini akan menghasilkan medan magnet rotor yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet dari stator sehingga menghasilkan gaya putar atau torsi yang membuat rotor ikut berputar. Nah, untuk cara kerja dari motor AC seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kecepatan putaran medan magnet atau disebut dengan kecepatan sinkron bergantung pada frekuensi sumber atau F dan jumlah kutub atau P dengan rumus yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P dengan satuan RPM.
Contohnya di sini jika frekuensi F-nya 50 Hz dan jumlah kutub ada 4, maka perhitungan rumusnya yaitu NS sama dengan 120 dikalikan 50 dibagi 4, yaitu sama dengan 1500 rpm. Nah, untuk rotor ini berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan ini disebut dengan slip, yang mana slip ini seperti yang saya jelaskan pada rumus tadi, yaitu perbedaan antara putaran rotor dengan medan magnet stator. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai datasheet dari VFD yang kami gunakan pada praktikum sistem pengendali elektrik ini. Nah, bisa dilihat pada slide berikut, mana ini merupakan datasheet dari VFD yang kita gunakan. Di sini ada LN atau input, yaitu single fase AC 220 volt input terminal, ini sumber. Kemudian outputnya yaitu UVW, di sini ada pada VFD-nya, mana output terminal akan menyambung pada 3 fase, yaitu 220 volt AT1, 380 volt AT4 AC motor. Kemudian ada grounding. Nah, di sini bisa dilihat mungkin yang kita gunakan yaitu yang pertama ini LN dan UVW. Nah, kemudian parameter yang penting lagi yaitu pada operation panel. Di sini merupakan operasi atau cara pengoperasian dari VFD-nya. Mana di sini ada display untuk menampilkan nilai yang akan diatur. Kemudian di sini ada indikator running, indikator stop, indikator forward, reverse, indikator termin. Nah, untuk cara mengatur parameternya agar sesuai dengan datasheet, yaitu digunakan probe ini, probe kita tekan, kemudian kita atur, kita sesuaikan, misal P34, maka di sini kita tambahkan hingga mencapai angka 34. Kemudian setelah kita klik function data. Nah, setelah itu kita tekan run untuk menjalankan program yang sudah kita atur. Nah, untuk detailnya dari datasheet atau parameter spesifikasinya pada berikut. Mana kita gunakan yaitu ada P10 sini untuk mengatur panel, mengatur potensio, eksternal analog sinyal, dan RS485. Kemudian ada P34 ini untuk mengatur frekuensi. Kemudian P42 untuk mengatur frekuensi juga. Kemudian kita kembali ke slide PPT. Nah, di sini merupakan parameter yang kita gunakan pada praktikum ini, mana kita gunakan yaitu P10, P11, P6, P7, P12, P34, P42, dan P86 dengan spesifikasi sebagai berikut ini yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Untuk selanjutnya, ini merupakan hasil dari data pengamatan karakteristik frekuensi, RPM, dan juga arus. Dimana di sini dapat dilihat yaitu hubungan antara frekuensi dengan arus di sini seperti gambar berikut. Dimana arus maksimalnya 1,4. Kemudian setelah frekuensinya semakin besar maka akan kembali turun. Berbeda dengan hubungan frekuensi dengan RPM yang selalu konstan naik, di mana di sini jika frekuensinya kecil
maka RPM-nya juga akan lambat. Kemudian jika semakin besar frekuensi, maka RPM-nya akan semakin cepat. Ini merupakan pengaturan dari probe-nya. Sini gunakan P10. Kemudian P11 kita setting sesuaikan dengan parameter spesifikasi yang ada pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya P06. Nah, di sini kita klik function data, kita atur menjadi menjadi 150. Di sini mau mengatur frekuensi, cuma mungkin videonya terlalu lama karena kita skip dulu mungkin. Nah, di sini kita atur P87. Nah, di sini merupakan pengaturan dari pengambilan data arus menggunakan kelam meter. Nah, di sini pada frekuensi 10 Hz mendapatkan arus 0,3. Nah, kemudian ini ada setting 20, frekuensi 20, maka didapatkan 0,7 arus basanya. Frekuensi 30, 0,9. Dan seterusnya. Sini frekuensi 40, 1,1 hingga 1,2, cuma stabil di 1,1 ampere. Kita coba-coba. Sini terdapat perbedaan. Nah, kemudian frekuensi 60 kita dapatkan nilainya 0,9, dimana di sini terdapat penurunan arus. Kemudian frekuensi 70 didapatkan 0,6, dimana arusnya di sini semakin turun. Kemudian frekuensi 80 didapatkan 0,5. Nah, arusnya semakin turun hingga frekuensi sini frekuensi 90. Pada frekuensi 90 didapatkan nilai 0,4. Kemudian pada frekuensi 100 didapatkan nilai 0,4 juga. Nah, ini untuk pengaturan RPM-nya, dimana RPM ini akan semakin naik sesuai atau berhubungan berbanding lurus, dimana jika frekuensinya semakin kecil maka RPM yang dihasilkan akan lambat. Kemudian jika semakin besar maka akan menghasilkan menghasilkan RPM yang semakin cepat pula. Dimana di sini kami melakukan pengujian dari angka terbesar, yaitu frekuensi 100 hingga ke frekuensi 10. Dimana di sini RPM-nya akan semakin menurun. Bisa dilihat ini frekuensinya berkecepatan 887 pada 330 Hz, kemudian 590 pada 20 Hz, dan terakhir 289,5 RPM pada 10 Hz. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai akselerasi dan juga deakselerasi dari VFD ini dan juga motor AC. Nah, pada
grafik hubungan parameter rem 434 dan 442. Di sini yang kita setting untuk mengatur akselerasi dan deakselerasi pada proc dengan kode ini. Jadi, dibandingkan dengan waktu, di mana di sini dapat dilihat untuk yang biru ini merupakan waktu akselerasi, kemudian yang merah ini merupakan waktu deakselerasi. Untuk lebih jelasnya coba kita play videonya. Di sini kita setting frekuensinya 75 Hz untuk akselerasi dan deakselerasi. Kita setting P34, kita set 5, kemudian P42 kita set 5, yang menunjukkan 5 itu merupakan frekuensi. Kemudian kita klik proc lagi. Nah, di sini coba mengulang. Di sini kita set P20 Hz. Nah, di sini kita gunakan timer. Ini merupakan pengujian dari frekuensi 5 Hz, di mana didapatkan yaitu waktu akselerasi sebesar 15,72. Begitu pula dengan deakselerasi dengan arus fasa tertinggi yaitu semuanya 0,11 ampere. Kemudian pada pengujian selanjutnya ini merupakan pengujian dari frekuensi 10 Hz sepertinya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Bisa diamati. Ini merupakan deakselerasi ya. Ini kita setting P34, frekuensinya kita ubah jadi 10, kemudian P42 kita ubah juga jadi 10. Nah, kita lanjutkan yaitu pada frekuensi 10 Hz kita waktu akselerasinya akan didapatkan yaitu 9,35 detik. Kemudian untuk waktu deakselerasinya kita lihat sama-sama dan mendapatkan waktu 7,8 detik. Kemudian kita set lagi frekuensinya menjadi 15 Hz. Kita coba lakukan pengujian dengan timer. Untuk waktu akselerasi didapatkan yaitu 5,33 second. Kemudian waktu deakselerasinya akan didapatkan waktu 6,19. Kemudian ini untuk pengujian deakselerasi 20 Hz. Dapatkan 4,16. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian 25 Hz untuk frekuensinya. Kita coba cek waktu akselerasinya 1, 2, 3. Nah,
3.38 detik, yang mana semakin cepat ya, semakin tinggi frekuensinya akan semakin cepat waktu akselerasi dan juga deakselerasinya. Di sini deakselerasinya. Ini untuk percobaannya yang kita lakukan, forward dan reverse. Nah, kita coba cek. Ini untuk forward, kemudian untuk reverse. Terkait forward dan reverse, cukup kita tekan satu kali, maka keadaan akan berubah dengan otomatis, yang mana jika awalnya dalam keadaan kecepatannya 0, maka jika kita tekan maka akan menghasilkan nilai putaran forward atau putaran searah jarum jam. Kemudian jika kita klik sekali lagi maka akan menjadi reverse, yang mana putarannya akan berkebalikan dengan jarum jam. Nah, oke, itu merupakan hasil dari video praktikum yang telah kami lakukan, di mana kesimpulannya kali ini yaitu pada praktikum kali ini dapat disimpulkan yaitu VFD ini merupakan pengendali yang efektif dan stabil untuk motor induksi 3 fasa. Yang mana pada kondisi steady state-nya hubungan antara frekuensi dan RPM terbukti linear positif, di mana semakin kecil frekuensinya maka RPM-nya juga akan semakin kecil, semakin pelan. Dan jika dinaikkan frekuensinya maka akan RPM-nya akan semakin cepat juga. Sementara itu berkebalikan dengan arus fasa yang menunjukkan perilaku nonlinear yang merupakan strategi kontrol, yaitu V dibandingkan dengan F, di mana arus akan meningkat pada frekuensi rendah di bawah 50 Hz. Untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan torsi dalam mode flux konstan. Dan kemudian akan menurun drastis pada frekuensi yang tinggi, yang menandakan operasi field awakening yang lebih efisien. Selain itu, pada kondisi uji rem itu terkonfirmasi adanya hubungan inverse proporsional antara nilai parameter rem dan waktu akselerasi atau deakselerasi, di mana laju rem yang lebih besar akan menghasilkan waktu transisi yang lebih singkat. Nah, semakin besar waktu remnya atau laju remnya seperti yang diatur tadi, maka waktu transisinya akan lebih singkat. Kemudian VFD ini menunjukkan kapabilitas regulasi arus yang kuat karena arus fasa tertinggi selama proses rem tetap konstan, yaitu 0,11 ampere. Yang mana ini menjamin proteksi motor dari arus yang berlebih atau overcurrent meskipun terjadi perubahan kecepatan yang sangat cepat akibat laju rem yang kita ubah-ubah, kita kecilkan kemudian kita besarkan nilainya.